Pemirsa Gatra TV, kembali bersama saya dengan Gatra Insight dengan Bapak Muklisson. Ya. Pak Muklisson, topik yang di Gatra edisi terbaru ini terkait dengan cara-cara Singapura untuk mencegah PHK atau pengangguran. Ya. Ini mencatatkan pengangguran angka tertinggi 2,9%. Itu tidak pernah terjadi di dalam 2 dekade ini di Singapura ya. Dan banyak negara juga gitu. Nah, di Indonesia mungkin cara-cara Singapura itu mungkin ada yang cocok dengan Indonesia gitu. Gimana? Ya, kalau cara Singapura ini juga sama sih sebenarnya. Kita memberikan insentif sekarang ada 600.000 itu ya. Dikasih ke para pekerja yang di bawah 5 juta gitu. Ya, kasih. Tapi intinya cara bagaimana Singapura untuk mempertahankan, karena Singapura sudah resesi. Ini bisa jadi salah satu contoh, nanti mungkin perkembangannya apa langkah-langkah yang terjadi di Singapura, mungkin kita juga bisa belajar dari sana. Tapi intinya bahwa di Singapura pun yang memang ekonominya sangat Powerful gitu ya. Powerful itu juga karena tergantung oleh ekonomi dunia. Jadi mungkin tetap akan terpengaruh. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya? Singapura sudah banyak melakukan upaya, salah satunya itu tadi insentif ke pekerja, dikasih stimulus, dikasih keringanan untuk bekerja, bahkan ke UMKM ataupun juga para pengusahanya bukan dikasih. Dan sebenarnya hampir sama lah dengan mirip-mirip langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan perekonomian. Tapi di Singapura mungkin ada karakteristik Singapura, mungkin dia kan beberapa pekerjanya kan dari luar negeri, dari pekerja asing gitu. Itu juga salah satu jadi kendala bagaimana Singapura harus berusaha untuk mempertahankan perekonomiannya, karena kebanyakan ya kalau misalnya pekerja luar negerinya, pekerja asingnya nggak ada ya dia akan berhenti. Ini jadi salah satu kendala yang perlu dipikirkan. Oke, menarik. Tapi kalau kita sandingkan dengan Indonesia, ini kalau di Singapura kan semua pekerja masuk dalam sistem gitu loh. Ya, benar. Jadi kalau misalnya digaji kucuran, oke dapat. Nah, di Indonesia ada insentif yang tadi di bawah 5 juta gaji, 5 juta, itu kan ada insentif kan. Itu kan orang-orang pekerja yang masuk dalam sistem. Nah, gimana dengan pekerja efektif yang tidak masuk dalam sistem, misalnya pekerja swasta, begitu. Itu ini jadi persoalan di Indonesia, Mas Guru. Belum lagi orang yang dikasih itu apakah itu efektif atau tidak gitu. Karena belum tentu dikasih duit terus dibelanjakan atau diputar gitu. Bisa jadi cuma disimpan. Ini kan tidak berdampak. Nah, ini yang kontrol itu catatan bahwa ini kita belajar bahwa pencatatan penduduk, controlling pengawasan penduduk dan sebagainya ini sebenarnya juga harus diupdate. Kita selama ini bertahun-tahun berputar perdebatan jumlah penduduk soal NIK. Sebenarnya ini bisa dijalankan dengan NIK dan sebagainya. Tapi intinya itu tadi pencatatan bahwa itu ternyata sangat penting. Selama ini Indonesia belum selesai soal itu. Bahkan upaya untuk membuat IKTP itu dikorupsi gitu. Tapi intinya ini persoalan yang harus segera diselesaikan. Kita belajar dari sini bahwa sebuah negara tanpa itu controlling dengan jumlah penduduk pun berapa itu kan jelas setiap hari, mungkin pengangguran berapa, sehingga ketika orang disuntik mungkin tadi pertanyaannya pegawai yang tidak masuk sistem, sebenarnya masuk sistem atau mungkin masuk sistem atau tidak masuk sistem itu tergantung ininya kan, maksudnya catatannya dia pengangguran atau dia masih bekerja di sektor swasta, itu bisa dilihat kalau dia rekeningnya misalnya dari situ, itu sebenarnya pemerintah sebenarnya kalau bisa ke sana controlling itu atau mungkin efek dari sebuah kebijakan itu kan bisa dilihat. Nah, ini di Indonesia itu yang belum terjadi. Oke, menarik ya. Tadi Pak Muklisson cerita soal terkait dengan kucuran dana kepada pegawai, terutama yang tidak terpakai sistem. Tapi bahwa pernyataan Pak Muklisson terkait ekonomi by data atau berbasiskan data itu penting sekali dan itu masih kurang. Selain itu, Gatra juga menulis banyak topik di Gatra ini terbaru, misalnya melawan virus dengan tembaga gitu ya dan sebagainya. Tapi lebih jauh simak di Gatra terbaru, Anda bisa akses ini. Demikian pemirsa Gatra TV, bincang-bincang saya dengan Bapak Pemimpin Redaksi Majalah Gatra, Bapak Muklisson. Sampai ketemu berjumpa dalam Gatra Insight dengan topik-topik yang lebih menarik.